Assalamualaikum, saudaraku, teman-teman pemirsa channel Makalan Sukun Rahimakumullah. Ini bagian kedua dari khutbah yang tempo hari kita potong karena dirasa terlalu panjang. Yang mana isi khutbah itu adalah tentang tauhid, syirik, taat, maksiat, tandingan-tandingan Allah, kebenaran, kebatilan. Silakan di-share dan subscribe ya. Selamat menikmati. Al-Baqarah ayat 165 disampaikan, dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan andanya. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa kalau cinta kepada Allah itu sebesar cinta kepada selain Allah itu sudah disebut syirik. Cintanya kepada manusia atau kepada selain Allah, makhluk Allah, alam ini, mungkin kepada gerumbul, kepada punden, kepada Nyi Roro Kidul, kepada apa saja selain Allah, besarnya sama dengan cintanya kepada Allah, disebut syirik, disebut menyekutukan Allah. Sekutu itu apa? Sama, yang dipersamakan. Seharusnya hati kita, fitrah kita itu menganggap Allah yang paling hebat, menganggap Allah yang paling berhak untuk diibadahi, yang paling berhak untuk dicintai. Cintanya 99,99%, umpamanya begitu. Bukan 50/50. Kalau 50 cinta Allah, 50 kepada cinta selain Allah, telah disebut menyekutukan Allah. Bahasa Arabnya disebut syirik, pelakunya disebut musyrik. Ini idzal lafi dhalalin mubin. Kalau aku mengubah fitrah itu berarti aku kesesatan yang nyata. Itu kata Pak tukang kayu itu, yang sebagian riwayat menyebutkan sebagai bernama Habib An-Najjar, yang diabadikan Allah di surat Yasin ayat 19-an dan seterusnya itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah itu kelas kakap antara tauhid dan syirik. Kesesatan dan kebenaran kelas kakap. Kelas kakapnya tauhid, kelas kakapnya kebenaran adalah tauhid, kelas kakapnya kebatilan adalah syirik. Sekarang langsung saya loncatkan kepada yang paling kelas teri. Kelasterinya kebenaran adalah memakan yang berguna, mengkonsumsi yang menyehatkan. Istilah Al-Qur'annya halalan thayyiban. Sementara tren sekarang ini, beberapa tahun belakangan ini, anak muda, anak-anak, kanak-kanak sampai anak muda seringnya memakan, mengkonsumsi yang kimia-kimia. Kalau dibeli jajan poke, pastel, apalagi apem, apalagi kue lumpur yang ibunya memasak sendiri, nogosari, itu nggak mau. Yang dimaui adalah yang buatan pabrik, yang awet-awet, yang manis-manis, pemanis buatan, yang gurih-gurih tapi rasa gurih buatan. Yang disukai itu, yang laris di toko-toko, di supermarket itu bukan kue jajanan lawas yang dibuat ibu atau mbah kita itu. Trennya 10 tahun belakangan ini saya amati begitu. Nah, beberapa tahun ini, mungkin 1-2 tahun ini, saya mendengar tren yang lebih parah lagi, yaitu mengkonsumsi yang pedas-pedas. Pokoknya nek gak pedas gak mau. Padahal itu sangat berbahaya bagi lambung kita. Itu klasteri, kesesatan klasteri. Walaupun klasteri, kita juga perlu menghindarinya. Bagaimana di surat Al-Baqarah yang saya bacakan tadi, ayat 172 sampai 173 itu. Harus menghindarinya. Dan ternyata yang lebih parah lagi,
yang pedas-pedas itu bukan alami Lombok, tetapi buatan. Ekstrak Lombok, ekstrak pedas, itu lebih berbahaya lagi. Dulu sekitar 5-6 tahun yang lalu ada video yang menginformasikan di media sosial cara memproduksi ekstrak pedas itu memang ada unsur Lombok aslinya, tapi untuk mengolahnya harus disimpan karena harus pulaan banyak berpuluh-puluh ton disimpan di gudang. Penyimpanannya ya digeletakkan di tanah gitu aja. Kalau mengambil ya disekropi. Nah, pekerja yang nyekropi itu bukan hanya nyekropi Lombok, tetapi juga nyekropi tikus-tikus yang menghuni Lombok itu. Gudang Lombok itu dihuni oleh banyak binatang, diantaranya tikus-tikus. Ya langsung dimasak. Dan insya Allah itu mengandung penyakit pes. Selain bahaya Lomboknya, plus bahaya kimianya, juga ada yang ketiga adalah bahaya penyakit pes. Nah itu ternyata banyak kita jumpai masyarakat kita mengkonsumsi itu. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah dan anak-anak kita, saudara kita, kerabat kita, ponakan kita untuk menghindarkan diri dari penyakit makanan-makanan yang berbahaya, meskipun itu halal, tetapi makanan itu membahayakan tubuh kita dan itu juga sangat dianjurkan oleh Allah untuk kita hindari. Kita memakan yang pedas-pedas yang begitu itu kalau boleh diistilahkan pakai makruh. Kalau menghindarnya berarti kita melaksanakan yang sunnah, mendapatkan pahala. Menghindari itu insya Allah kita mendapatkan pahala. Kalau kita melanggarnya mungkin dalam tanda petik kita tergolong melakukan hal-hal yang makruh.